Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Mumtahana. Saya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Jakarta. Nah, kali ini saya akan membuat video review materi dari kelompok 1 sampai 6 dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah Logika Penalaran Hukum yang diampu oleh Bapak dosen saya, Bapak Ali Mansur MA. Nah, langsung saja teman-teman. Yang pertama saya akan membahas materi pertama yang berjudul ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Nah, kajian hukum diempiriskan antara lain dengan merumuskan format-format penelitian hukum yang dilatar belakangi oleh metode penelitian ilmu sosial yang notabene adalah penelitian empiris. Sehingga ditemukan kejanggalan-kejanggalan dengan memaksa format penelitian ilmu sosial dan penelitian hukum normatif. Nah, penelitian hukum normatif seringkali juga diklasifikasikan sebagai penelitian hukum kualitatif, karena penelitian hukum normatif tidak menggunakan analisis kuantitatif atau statistik. Nah, dengan serta-merta penelitian hukum normatif ini dianggap sebagai penelitian kualitatif. Nah, dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum ini dibagi atas 3 lapisan utama, yakni yang pertama dogmatik hukum, kemudian yang kedua teori hukum dalam arti sempit, dan yang ketiga filsafat hukum. Nah, penelitian ilmu hukum normatif sejak lama telah digunakan oleh ilmuwan hukum untuk mengkaji masalah-masalah hukum. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai asas-asas hukum, kemudian sistematika hukum, kemudian taraf sinkronisasi hukum, kemudian perbandingan hukum, dan juga sejarah hukum. Nah, teori hukum merupakan ilmu eksplanasi hukum yang sifatnya interdisipliner. Nah, eksplanasi dalam teori hukum sifatnya eksplanasi analisis, sedangkan dalam dogmatik hukum merupakan eksplanasi teknis yuridis, dan dalam bidang filsafat sebagai eksplanasi reflektif. Nah, sifat interdisipliner dapat terjadi melalui 2 cara. Yang pertama, menggunakan hasil disiplin lain untuk eksplanasi hukum, kemudian dengan metode sendiri meneliti bidang-bidang seperti sejarah hukum, sosiologi hukum, dan lainnya. Nah, permasalahan utama ialah apakah yuridis mampu secara mandiri melakukan hal tersebut? Nah, melihat dari segi objek ilmu hukum, dibedakan atas ilmu hukum normatif dan serta atau dengan ilmu hukum empiris. Nah, baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas materi kedua, yakni kaidah hukum dan bahasa hukum. Nah, apa sih kaidah hukum dan bahasa hukum? Nah, langsung saja penjelasan pertama. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara. Nah, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Menurut sifatnya, kaidah hukum ini dibagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama, hukum yang imperatif, kemudian yang kedua, hukum yang fakultatif. Nah, sedangkan bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Nah, namun dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya ia harus tetap terang, monosmentatik, dan memenuhi sebagai bagian dari bahasa Indonesia. Bahasa hukum selayaknya juga mengikat kaidah bahasa Indonesia secara umum, teman-teman. Nah, adapun kaidah hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan bahasa hukum. Nah, hubungan tersebut terletak pada bahasa hukum ini yang terdapat dalam aturan hukum, seperti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan daerah, bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, bahasa hukum ini tentunya memiliki kekhasan yang sangat melekat pada bunyi dari suatu kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan. Nah, baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas materi ketiga, yakni mengenai logika hukum. Nah, teman-teman semua, apa sih logika hukum? Nah, logika secara etimologi berasal dari kata Yunani, yaitu logika atau kata sifat, dan kata bendanya adalah logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran, diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam sebuah bahasa, atau yang lebih sederhana yakni perkataan sebagai manifestasi pikiran manusia. Nah, sedangkan secara terminologi, logika adalah suatu pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nah, logika hukum adalah penalaran tentang hukum, yaitu pencarian atau reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum. Nah, seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum.
Nah, adapun prinsip-prinsip dasar logika ada 4, yang terdiri atas 3 prinsip dari Aristoteles dan 1 prinsip dari Georg Leibniz, seorang filsuf di Jerman, yaitu prinsip identitas, kemudian prinsip kontradiksi, dan juga prinsip eksklusi, terti. Nah, dan yang terakhir adalah prinsip cukup alasan. Nah, dalam praktik menggunakan logika untuk penalaran hukum, terdapat 2 cara berpikir yang dapat digunakan untuk mendapatkan kebenaran, yaitu yang pertama melalui metode induksi dan juga metode deduksi, teman-teman. Nah, baik, itu untuk materi ketiga. Kemudian saya akan lanjut ke materi keempat, yaitu mengenai penalaran hukum. Teman-teman semua, apa sih penalaran hukum itu? Nah, langsung saja akan saya bahas. Penalaran hukum adalah sebuah proses mental di mana kita melalui akal atau budi bergerak dari apa yang telah kita ketahui menuju ke pengetahuan yang baru. Nah, atau hal yang belum kita ketahui. Atau kita bergerak dari pengetahuan yang kita miliki menuju ke pengetahuan baru yang berhubungan dengan pengetahuan yang telah kita miliki tersebut, atau legal reasoning yang telah tersusun melalui kasus yang sudah diputuskan oleh hakim terdahulu, diikuti oleh hakim yang mengadili kasus yang terjadi sesudahnya, dengan kegiatan mencari dan membangun legal reasoning secara kasus per kasus. Jadi, meskipun telah terjadi suatu kasus yang sejenis berkali-kali, namun dalam menyusun argumentasi di dalam opininya, hakim harus mendasarkan legal reasoning secara khusus untuk setiap kasus tertentu, untuk dapat berpikir lebih lanjut serta tepat diperlukan pengertian-pengertian yang tepat pula. Nah, akal budi yang memanfaatkan panca indera untuk menangkap gambaran tentang sesuatulah yang menimbulkan pengertian. Jadi, pengertian adalah tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dimengertinya melalui tangkapan panca indera. Nah, pengertian juga disebut sebagai konsep, teman-teman. Nah, adapun penciptaan konsep hukum yang terjadi sebagaimana yang diutarakan di atas, yakni dengan membandingkan satu kasus dengan kasus yang lain. Kemudian tahap yang kedua adalah periode, di mana konsep tersebut sedikit banyaknya menjadi sesuatu yang tetap. Nah, meskipun reasoning melalui contoh terus berlangsung untuk mengklasifikasikan hal-hal yang di luar dan di dalam konsep tersebut, tahap ketiga adalah tahap di mana terjadi keruntuhan konsep tersebut. Apabila reasoning melalui contoh kasus telah bergerak ke depan dan membuktikan bahwa ketetapan yang dibuat melalui kata-kata tidak lagi diperlukan, dan dimulai lagi penciptaan konsep hukum yang baru dan kemudian mengalami reasoning kembali. Demikian seterusnya yang terjadi sebagai suatu lingkaran tak terputus. Nah, itu teman-teman, selanjutnya saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yakni mazhab-mazhab penalaran hukum. Nah, aliran hukum alam dimulai oleh para filsuf Yunani kuno, teman-teman. Para filsuf Yunani kuno berpendapat bahwa manusia ini merupakan bagian dari alam, di mana manusia itu mempunyai tujuan yang selaras dengan tujuan alam. Alam juga memberikan panduan bagaimana kehidupan manusia berupa tatanan moral. Mazhab hukum positif menurut Hans Kelsen yang diikuti oleh Lili Rashidi merupakan suatu teori tentang hukum yang senyatanya dan tidak mempersoalkan senyatanya itu. Nah, maksudnya yakni apakah senyatanya itu adil atau tidak adil? Nah, positivisme hukum ada 2 bentuk, yaitu positivisme yuridis dan positivisme sosiologis. Dan dapat disimpulkan bahwa utilitarianisme adalah aliran hukum yang mendapatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Nah, kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan atau happiness. Kemudian sociological jurisprudence lahir di Amerika Serikat. Olehnya itu berkonotasi Anglo-Saxon. Sociological jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Nah, sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum. Nah, singkatnya begini, teman-teman. Sociological jurisprudence mempunyai cara pendekatannya yang bermula dari hukum ke masyarakat. Nah, sedangkan sosiologi hukum sebaliknya, yakni pendekatannya dari masyarakat ke hukum. Nah, salah satu aliran dalam filsafat hukum yang menyelidiki hukum dari segi kegunaannya, berhubung hukum dipandang sebagai alat pembaharuan masyarakat, atau tokohnya adalah Rochefoucauld. Nah, pragmatic legal realism disebut pula dengan realisme hukum. Nah, dalam pandangan penganut realisme hukum,
hukum ini adalah hasil kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Nah, pembentuk hukum dapat meliputi kepribadian manusia, kemudian lingkungan sosial, kemudian ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, emosi yang umum, dan hasil hukum dalam kehidupan. Nah, itu untuk materi kelima teman-teman. Selanjutnya saya akan lanjut ke materi keenam atau materi terakhir dalam review ini, yakni mengenai analisa terhadap konsep-konsep hukum. Nah, langsung saja teman-teman. Hak adalah suatu hal yang dimiliki oleh manusia untuk menjaga kesejahteraannya dan menerima atau melakukan sesuatu hal yang semestinya untuk dirinya sendiri. Nah, unsur hak menurut James Winnacle tahun 1996 yaitu yang pertama pemilik hak, kemudian yang kedua ruang lingkup penerapan hak, kemudian yang ketiga pihak yang bersedia dalam penerapan hak, atau selanjutnya kewajiban menurut Prof. Noto Nagaro. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Nah, sehingga kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, dan kewajiban warga negara Indonesia, nah itu tertera dalam Undang-Undang 1945. Nah, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Nah, dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Adapun akibat hukum menurut Suroso merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Nah, akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum, yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, akibat hukum timbul dari adanya peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan perbuatan melawan hukum. Adapun konsep tanggung jawab dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni, yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Nah, kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Nah, subjek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Nah, akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban, maka akan menimbulkan sanksi. Nah, baik teman-teman, mungkin demikian penjelasan atau review singkat dari saya mengenai isi dari materi poin pertama sampai poin ke-6. Nah, saya mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih kepada teman-teman yang mau mendengarkan dan menyimak video ini sampai akhir. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.